Selamat datang kembali di Web Programming 3. Untuk pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas yang namanya transaksi booking peminjaman. Jadi kita akan membuat sebuah halaman transaksi booking. Nah, pada tahap ini nih, user melakukan klik tombol booking pada buku yang diinginkan. Nah, kemudian data buku yang diklik tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang ini dalam hal tabel yaitu namanya adalah tabel temp atau tabel sementara ya, temporary. Jadi dia bisa di keranjang itu dia bisa dihapus atau dia bisa menambah barang lagi. Jadi sifatnya temporary sementara karena dia di keranjang. Nah, sebagai tabel sementara yang digunakan untuk menyimpan data buku pada saat dia klik tombol booking. Langsung saja kita membuat codingannya. Silakan buka text editor kalian masing-masing. Nanti kita akan membahas pada penampilan booking yang tombol booking tersebut dengan ini. Kalau kalian klik di sini 404 page not found ya, file tidak ditemukan. Nah, nanti kita akan membuatnya pada pertemuan kali ini. Langsung saja ke text editor kalian masing-masing. Lalu pada bagian yang pertama yaitu membuat model booking ya. Kalau kita membuat model booking berarti kita harus membuatnya pada folder model tentunya kan. Klik tombol model. Ya, apakah kalian cari dulu nih apakah ada file yang namanya model booking sebelumnya atau belum? Ternyata tidak ada ya, yang kita punya hanya model user dan model buku. Selanjutnya diklik kanan pada folder models, lalu new file, beri nama yang namanya model booking.php seperti ini, lalu di enter. Silakan kalian ikuti skripnya yang ada pada modul kalian masing-masing. Langsung saja. Oke ya, selesai untuk sesi pengkodingannya pada model booking. Tampilannya seperti ini. Kita belum tahu apakah script ini sudah benar atau masih salah pada modul. Nanti kita akan jalankan, kita akan eksekusi kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kalian save, jika kalian kembali lagi ke modul, kita disuruh membuat yang namanya model pinjam. Oke, kita langsung buat saja terlebih dahulu model pinjamnya. Diklik kanan pada folder modelnya lagi, ya, lalu new file, tambah filenya, kasih nama dengan model pinjam.php, lalu kalian cukup enter. Kita isikan kembali terlebih dahulu yang ada di modul scriptnya, kita salin atau kita ikuti. Kita langsung mulai saja. Selesai. Dan inilah tampilan atau codingan pada model pinjam seperti ini. Lalu jika sudah selesai, kita jangan lupa untuk di-save kembali model pinjamnya. Selanjutnya yaitu kita disuruh membuat namanya controller booking. Nah, controller booking ini berisi function-function atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan proses booking. Ada booking buku ya, di dalamnya terdapat fungsi tambah buku, terus hapus booking, booking selesai, info, dan export to PDF ya.
pada pertemuan ini kita akan juga membuat fungsi indeks tambah buku, view data booking, dan hapus booking berarti. Selanjutnya langsung kita buat saja controller bookingnya. Kita kembali lagi ke halaman, kita tutup dulu file modelnya. Setelah itu kita cari namanya folder controller karena kita akan membuat controller baru yang namanya adalah booking.php. Kita buka controllernya, kita lihat apakah sudah kita pernah buat file booking.php-nya. Ternyata kita belum membuatnya, tidak ada. Nah, selanjutnya kita buat baru nama filenya, yaitu biasa klik kanan pada folder controllernya, lalu new file, beri nama yang namanya booking.php seperti ini, lalu di enter. Selanjutnya kita mengikuti codingan yang ada di modul. Langsung saja kita mulai. Kalau lebih seperti ini codingannya. Setelah itu jika sudah semua kita ikuti yang di modul, selanjutnya di save, jangan lupa. Selanjutnya yaitu kita akan membuat yang namanya function tambah booking. Selanjutnya kita akan membuat namanya function booking di taruhnya pada controller booking. Nah, pada controller booking kita di sini baru membuat yang namanya function index atau tampilan utama pada controller booking. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya function tambah booking. Jangan lupa di enternya di bawah kurawal punyanya si function index ya. Kalian enter, kalian tambahkan pada posisi di sini. Langsung saja kita tambahkan function tambah bookingnya. Oke, selesai. Ini adalah function tambah booking, dan sini sangat lumayan banyak untuk kondisinya ya. Nanti kita akan jalankan dan sekalian saya jelaskan. Selanjutnya jangan lupa kalian save controller bookingnya. Kalian langsung lihat saja ke web kalian. Nah, kalian refresh. Pada booking buku di sini pernah kita bikin sebuah komentar ya, yang dimana kenapa alasannya kita bikin komentar, karena kita belum membuat yang namanya model booking. Kita balik lagi ke codingannya, lalu kita ke bagian view, lalu template user, header. Nah, pada header ini jangan lupa di sini kalian aktifkan kembali yang kemarin kita komentar, karena alasan kita bikin komentar model booking belum kita buat. Sekarang kita sudah membuat yang namanya model booking nih. Kalian buka saja, lalu save, lalu di refresh. Nah, di sini ada error. Message-nya yaitu pesannya properti CI loader model booking ini tidak ke load atau tidak ditemukan pada lognya. Masuk ke di sini nih. Ya. Kalau kalian refresh webnya, akan keluar error seperti ini. Model booking masih tetap belum terbaca. Selanjutnya kita masuk ke text editor kita lagi. Bagaimana cara memanggil model booking ini nih pada halaman header. Nah, caranya yaitu kalian cukup
pergi ke folder config, ya, folder config, lalu pilih autoload. Nah, di paling bawah, ada autoload model paling bawah. Nah, di sini cuma ada yaitu model user dan model buku. Nah, kita tambahkan satu lagi yang namanya model booking seperti ini. Lalu kalian save. Kalau sudah, kembali lagi ke browser, kalian refresh. Nah, tapi belum ada nih nomornya nih, ya. Kita kembali lagi, coba kita cek di bagian header. Di sini masih menggunakan yang namanya tag PHP, ya. Kita bisa menggunakan yang namanya tanda tanya seperti ini. Ini sudah paket lengkap, ibarat udah PHP plus echo-nya. Kalau normalnya kan seperti ini. Lalu kita tinggal menggunakan yang namanya echo seperti ini. Kalian save, terus kalian cek kembali ke browsernya, booking 0 buku, berarti tidak ada pembukingan pada user saya gitu. Jadi kalian di sini bisa menggunakan echo, atau kalian gak usah pakai echo, berarti tinggal diganti saja PHP-nya dengan sama dengan kalau ingin menampilkan sebuah data, ya, atau sebuah string, yaitu menggunakan echo, cukup dengan PHP-nya dirubah dengan sama dengan. Lalu jangan lupa di save, kembali lagi ke browser, kita coba refresh seperti ini. Berarti model bookingnya berjalan dengan lancar pada function get data where. Kita coba copy get where-nya ini, lalu kembali ke model booking nih, kalian cari get data where seperti ini tampilannya. Ada dua variabel, yang pertama adalah parameter tabel, yang parameter kedua yaitu variabel where. Kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini pun dia function ini mempunyai dua parameter. Parameter pertama dengan kutip 1 yaitu nama tabelnya, namanya temp, terus dipisah dengan koma, dan parameter kedua adalah where-nya, yaitu dengan email user menggunakan session email. Jadi di get data where memiliki dua parameter. Yang parameter pertama yaitu tabelnya, dan parameter yang keduanya yaitu pada where-nya. Nah, di sini harus sesuai susunannya. Variabel pertama itu untuk tabel, jangan sampai terbalik pemanggilannya, dan parameter yang kedua yaitu untuk variabel where-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tampilan data bookingnya, agar pas saat klik data booking itu tidak not found. Kalau kalian pergi ke browser, kalian klik booking, di sini buku berhasil ditambahkan ke keranjang langsung. Kalau kalian klik tapi di sini masih kosong untuk data bookingnya, kalian klik detail, tambah lagi booking. Buku ini sudah Anda booking, tidak bisa dua kali dalam pembukingan, ya. Dalam satu keranjang kita nggak bisa dua kali booking. Itu terjadi karena kembali ke bagian kontrol booking, pas tambah booking di sini tadi ada sebuah alert, yaitu booking tidak boleh lebih dari 3 hari, atau buku ini sudah Anda booking. Tadi alert yang kita lihat yaitu pas kita klik booking, atau buku ini sudah Anda booking. Berarti sehari satu kali booking saja, satu buku satu. Nah, terus ya di sini pun ada komentar, ya. Jika buku yang diklik booking sudah ada di keranjang, maka dia akan menampilkan if yang pertama, buku ini sudah ada di keranjang. Dan untuk yang kedua, jika buku yang akan di-booking sudah mencapai 3 hari, booking buku tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh ada buku di keranjang tersebut selama 3 hari. Dan yang terakhir adalah membuat tabel temporary jika belum ada. Alert ini nih semuanya yang if ini jika buku sudah ada di dalam keranjang. Mungkin sudah agak paham sampai sini, ya. Di sini ada namanya cek jika masih ada booking buku yang belum
diambil ada 3 if ya. Selanjutnya kita balik lagi ke codingan kalian masing-masing. Sekarang kita akan membuat yang namanya tampilan data bookingnya, yaitu di view-nya. Kalian pergi berarti ke folder view, kalian tutup folder yang lain, buka folder view, lalu masuk ke folder booking. Folder booking tidak ada ya, berarti kita harus membuat terlebih dahulu folder bookingnya, new file. Pada halaman index, kalian lihat function index di sini kita belum membuat view tampilan data booking nih, data booking di folder booking. Berarti kita pergi ke bagian view, lalu membuat folder, new folder dengan nama booking, enter. Nah, di dalam folder booking kita buat kembali nama file yaitu databooking.php, lalu kalian enter saja seperti ini. Selanjutnya kita akan salin atau kita ikuti codingan yang ada di modul pada view data booking. Kita langsung mulai saja. Ya, selesai sampai sini untuk tampilan data bookingnya. Lalu coba kalian save. Selanjutnya kita akan pergi ke browser. Kita lihat apakah tampilannya sesuai atau tidak. Kita refresh, lalu klik tombol booking pada header. Ya, tampilannya seperti ini. Tabel nomor di atas yaitu nomor, terus bukunya, penulis, penerbit, tahun, dan pilih actionnya. Dan di bawah ada lanjut booking, buku, dan selesai booking. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol hapus booking karena kita tadi belum membuat sebuah function yang namanya hapus booking ya. Kalau kalian klik pasti akan not found karena di dalam controller booking ini terdapat yang namanya function hapus booking. Nah, kita belum buat, jadi kita langsung buat saja. Pergi kembali lagi ke text editor kalian, lalu ke controller booking. Nah, paling bawah kalian enter pada kurung kurawal punyanya si tambah booking. Nah, di sini kita akan membuat function yang namanya hapus booking. Langsung saja kita buat. Ya, selesai untuk pembuatan hapus bookingnya. Selanjutnya jangan lupa di save, lalu kembali lagi ke dalam browser, kita refresh, kita coba hapus. Nah, tidak ada buku di keranjang batis, sudah berhasil terhapus ya bukunya. Kita booking kembali, 1, 2, lalu kita lihat di sini ada 2 buku, kita hapus yang pertama. Kalau dihapus lagi, maka akan kembali ke halaman home-nya seperti ini dan status bookingnya yaitu 0 buku. Selanjutnya coba, nah jika sudah, kita coba booking kembali 1, kita lihat di sini berarti kita sudah membuat sebuah action hapusnya sudah kita buat, yaitu function hapus booking. Nah, di sini ada 2 tombol ya. Yang ini adalah lanjut booking buku akan kembali ke halaman depan ya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu selesai booking. Kalau kita klik kita pasti belum bisa ya. Ya, karena di sini kita belum membuat yang namanya booking selesai. Pada controller booking belum kita membuat function booking selesai. Untuk membuat function booking selesai mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini berarti kita sudah berhasil yang namanya melakukan booking pada buku, lalu membuat tampilan keranjang atau tampilan booking seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu kita sudah membuat action hapus pada keranjangnya. Mungkin cukup untuk
pertemuan 4 kali ini saya akhiri. Kita akan lanjut mungkin nanti ke pertemuan kelima untuk minggu depan. Sekian dan terima kasih.